What is up YouTube? Oke teman-teman, selamat datang kembali ke channel Pumping Bun. Otak, otot. Oke, Kak Miftah. Iya. Mana kita? Oke, itu rekan kerja ya di AFC. Sore hari ya. Ini hujan lebat. Ya, ini udah hujan cukup panjangnya dari siang tadi. Sekarang udah sore jam 4 lewat. Dan kali ini videonya video latihan ya. Jadi aku mau nunjukin teman-teman kalau latihan kali ini aku sendiri. Nggak sama tim lagi, tidak bersama Bang Dodi dan juga Bang Darwin. Kali ini aku latihan sendiri, dan latihan ini aku rancang sendiri berdasarkan analisis kekurangan aku yang akan aku kejar nantinya berdasarkan anatomi. Dan kali ini aku latihan chest ya, jadi otot dada ya. Jadi kondisi badan sekarang semakin basah, jadi fatnya meningkat kurang lebih 5%. Berat badan, kalau teman-teman mau tahu, sekarang sudah 92 itu ketika siang hari. Pagi hari 90-91. Pola makannya udah aku ubah juga, udah aku upgrade dari segi jumlah makanannya. Mungkin nanti saya pisahkan di video lainnya makanan aku seperti apa, makanan yang bisa meningkatkan berat badan yang terbukti ya. Jadi ini aku ngebuktiin diri sendiri dulu. Kalau bisa sampai 95 akan aku bikinkan videonya buat teman-teman semua, bagi yang mau bulking ya. Kalau yang mau cutting, teman-teman lihat aja di video sebelumnya, itu ada juga. Itu sangat membantu buat teman-teman yang mau menurunkan massa lemak. Oke, seperti apa videonya? Langsung saja nanti aku tampilkan pergerakan. Stay tune. Oke teman-teman, ini merupakan gerakan awal, bukan latihan otot dada, tapi ini adalah bisa dibilang bagian dari stretching. Ini pemanasan untuk persendian ya, atau rotator cuff, yang mana ini akan menstimulasi atau merangsang mungkin sel saraf aku ke persendian bahu aku, terus aktivasi biar saraf aku tahu kalau aku sedang mengangkat beban. Nah, dari beban ringan dulu, itu kalian lihat sendiri, itu aku putar-putar aja rotasi internal dari bahu aku. Jadi kesalahan terbesar aku adalah meninggalkan gerakan stretching dan juga pemanasan pada awal sebelum latihan. Dan kali ini aku akan membiasakan diri untuk rutin ya, setiap latihan harus stretching teman-teman. Jadi tujuan kita latihan beban bukan hanya meningkatkan massa otot, tapi kita perlu menurunkan resiko. Di samping itu kita akan meningkatkan manfaat. Nah, ini stretching spesially buat latihan dada ya teman-teman. Jadi aku fokuskan stretch di bagian otot dada. Jadi seperti itu. Kemudian kita langsung masuk ke gerakan pertama. Nah, ini pre-exhaust. Aku sering melakukan gerakan incline. Kemudian ini repetisi tinggi dengan beban yang aku anggap ringan. Bisa aku angkat sekitar 20 repetisi. Teman-teman lihat ketika range of motion aku itu tidak sampai kedua dumbbell menyentuh ya. Jadi tidak sampai menyentuh. Kira-kira dumbbell pas di atas itu teman-teman posisikan di depan bahu teman-teman. Nah, ketika di stretch, siku sedikit ke bawah badan ya, belakang badan. Nah, ada alasan di balik semua itu. Kenapa aku tidak melakukan range of motion ketika dumbbell di atas tidak menyentuh dumbbell satunya lagi. Terus kenapa siku aku itu dibengkokkan di belakang badan. Nah, tujuan utama aku adalah jadi gerakan ini enak sekali ketika teman-teman stretch. Ekstensi otot dada itu penuh ketika turun ke bawah ya.
yang aku rasakan adalah pectoralis minor, otot dada atas. Ketika di atas, aku sengaja tidak menyentuh kedua dumbbell supaya kontraksi otot dada tetap berlanjut. Nah, ketika gerakan flash tadi sudah selesai, yang mana tujuannya adalah untuk memaksimalkan extensor ya, atau memperpanjang otot dada. Nah, kemudian aku masukkan ke gerakan inti ini. Dari semua bagian otot dada, ini yang aku sukai, bench press ya. Jadi di sini aku maksimalkan kontraksinya. Kalau tadi ekstensinya, sekarang kontraksinya aku maksimalkan di bench press. Aliran darah itu sangat optimal ketika teman-teman melakukan gerakan pressing, apalagi dengan beban sedang sampai beban maksimal. Nah, ini total setnya aku ambil 8 set. 2 gerakan gerakan awal, terus 4 set gerakan inti, dan 2 set gerakan akhir dengan beban paling berat bagi aku. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita flex dulu sedikit. Oke. Saya senang melakukan posing ketika latihan di bagian otot tertentu seperti dada ini, dengan tujuan supaya otot dada saya selalu aktif ketika melatih otot dada. Kemudian gerakan berikutnya adalah pec deck machine. Ini gerakan paling aku sukai ya. Mungkin karena alatnya atau gimana, aku nggak tahu juga. Tapi aku selalu mengandalkan gerakan ini teman-teman, karena kontraksi di sini sangat optimal ya. Teman-teman lihat sendiri gerakan aku. Ini aku aplikasikan gerakan 1,5 repetisi. Ini sering dikemukakan oleh Jay Cutler. Nah, tujuan aku melakukan gerakan seperti ini adalah memaksimalkan volume otot aku ketika melatih gerakan pec deck flies atau pec deck mesin ya. Ini dudukannya agak sedikit ke depan dan badan aku nyandar ke bantalannya ya. Teman-teman bisa lihat dari angle-nya aku lebih memaksimalkan ke bagian otot dada besar atau pectoralis major, dada bawah ya, aka ya. Jadi ini gerakan ke berapa ya? Ketiga ya. Total 8 set juga teman-teman. Kemudian ini gerakan ke 4. Nah, teman-teman lihat, ini adalah dips mesin. Sebagian orang bertujuan melakukan dips adalah untuk melatih otot tricep, dan ada juga yang melatih otot chest, lower chest ya, biar dadanya jatuh ke bawah ya teman-teman, tebal jatuh ke bawah. Nah, inilah gerakan yang kalau aku ini biasa di variasi akhir, biasanya aku lakukan gerakan seperti ini karena ini lebih ke detail. Aku senang melakukan gerakan unilateral atau gerakan yang melatih satu bagian otot saja. Kenapa aku tidak melakukan gerakan ini dengan dua belah tangan secara langsung? Nah, ini mungkin kebetulan saja aku menemukan gerakan seperti ini. Aku coba-coba dan alhasil memang fokusnya lebih dapat. Seluruh saraf aku itu memang terpusat pada satu bagian otot dulu, dada bawah bagian kanan nih. Nah, nanti baru satu set berikutnya baru difokuskan ke bagian kiri. Aku merasakan kontraksi di sini 50% ke atas ya, menggunakan tenaga otot dada bawah. Nah, sisanya itu sekitar 30% di bagian bahu, 20% di bagian triceps. Kemudian gerakan penutup untuk latihan chest ya. Ini adalah chest press machine. Jadi udah di akhir-akhir latihan, tenaga otomatis menurun karena apa ya? Glikogennya sudah habis, ATP-nya sudah habis. Jadi tenaga juga sudah dikuras ketika melakukan gerakan pressing dan gerakan 3 ke 4 gerakan lainnya. Jadi aku lakukan sekitar 4 set. Jadi dengan beban yang aku anggap ringan, yang bisa aku angkat sekitar 20 repetisi teman-teman. Nah, ini tidak memainkan negatif lagi secara lambat, tapi terkontrol gitu, agak cepat repetisinya. Jadi aku mainkan sampai fail. Jadi sekian saja untuk latihan otot dada aku, dan kemudian gerakan lainnya itu adalah otot minor, otot kecil. Teman-teman bisa lihat di video ini.
gerakan ya ini anterior deltoids dan juga upper chest ya. Jadi aku lakukan superset. Bukan superset deng, ini compound set namanya. Jadi melatih dua gerakan untuk satu tujuan, yaitu satu otot yang sama ya. Itu namanya compound set. Nah, ini aku lakukan cuman 3 set saja. Biar terlatih juga otot bahu depan secara maksimal, karena tadi sudah dilatih ketika melakukan gerakan pressing di bagian chest press, mungkin bench press atau dips. Nah, jadi teman-teman, untuk video latihan seperti ini tidak ada batasnya teman-teman, karena setiap kali aku latihan otot dada itu kebanyakan saya ubah gerakannya, metodenya saya ubah sedikit biar otot dada saya tidak bisa menebak dengan pasti apa yang akan kulatih, seperti apa metode yang akan kulatih. Jadi dia kejut gitu, sedikit kejut. Nah, ini apa nih, tricep push down cable ya. Ini variasi aja, teman-teman bisa coba angle-nya seperti ini ya teman-teman. Ya mungkin sekian saja teman-teman video untuk latihan dada kali ini. Semoga dengan latihan ini dapat memberikan manfaat buat teman-teman dan juga referensi dan bantu pertumbuhan massa otot secara maksimal. Jadi ini namanya trial and error. Kalau dicoba berhasil berarti teman-teman mendapatkannya dengan baik. Kalau gagal ya udah coba lagi metode yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin sekian aja video dari aku kali ini. Terima kasih banyak sudah singgah di channel ini. Pumping Bun, otot. Oke.